Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidni fahma wa ilma wal hikmata wa aqwa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam kajian online kita yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta di pada hari Jumat Mubarak ini. Baik, agar kajian ini mendapatkan rahmat, berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, di hari Jumat Mubarak ini, kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kajian kita temanya adalah juhud. Satu kata, juhud. Tetapi pasti akan sulit kita melaksanakannya. Tapi baik, sama-sama kita simak, sama-sama kita pelajari. Kalau ibu-ibu atau pendengar semua yang sudah siap dengan Al-Qur'annya, bisa dilihat dalam surat An-Nisa ayat 77 ya. An-Nisa ayat 77 ya. Jadi bisa dilihat. Saya bacakan An-Nisa ayat 77 yang bagian akhirnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulum min indillahi fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Shadaqallahul azim. Katakanlah, kesenangan dunia ini hanya sedikit dan di akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa mendapatkan pahala dan kamu tidak akan turut dizalimi sedikit pun. Jadi di sini dikatakan dalam surat An-Nisa, katakanlah kesenangan dunia ini hanya sebentar dan akhirat lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun. Nah, jadi ini motivasi buat kita mengenai ayat juhud. Bahkan juga Rasulullah SAW juga bersabda. Jadi kalau pada pendengar semua mempunyai buku hadis Arba'in, itu hadis yang ke-38 ya. Saya bacakan saja artinya ya. Itu dari Abdul Abbas Sa'al bin Sa'ad As-Saidi radhiyallahu anhu berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amal yang apabila aku mengamalkannya, niscaya aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia. Rasulullah SAW bersabda, juhudlah terhadap apa yang ada di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Dan juhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, maka manusia pun akan mencintaimu. Nah, hadis riwayat Ibnu Majah dan lain-lain dengan sanad hasan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini masalah juhud ya Bu ya, yang pendengar semua, juhud itu merupakan suatu perbuatan yang terpuji, sikap yang terpuji yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana seseorang yang juhud itu lebih mengutamakan cinta akhirat dan tidak terlalu mementingkan urusan dunia dan tidak terlalu berlebih-lebihan dalam urusan dunia. Jadi kalau kita bicara masalah juhud adalah merupakan sikap terpuji ya, yang mendahulukan kecintaannya kepada akhirat ya, kemudian tidak terlalu mementingkan urusan dunia, tapi bukan berarti meninggalkan dunia, bukan berarti mengharamkan apa-apa yang sudah dihalalkan ya. Jadi juhud itu bukan berarti kita meninggalkan dunia, berpakaian yang tidak rapi atau berpakaian compang-camping, kelihatannya lusuh, kelihatannya kotor, tidak demikian juhud ya. Tapi bagaimana yang dikatakan juhud itu adalah bagaimana kita menempatkan kecintaan terhadap akhirat itu lebih utama daripada kecintaan kita terhadap dunia. Nah, baik ya, tadi Al-Quran sudah kita katakan dalam surat An-Nisa ayat 77, juga hadisnya sudah kita bacakan ya. Ya, jadi mudah-mudahan jadi motivasi kita melalui Al-Quran dan hadis ini. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk bisa mencapai sifat juhud ya? Ada beberapa cara supaya kita bisa mencapai sifat juhud ini. Mudah-mudahan tema ini ataupun ini bisa bermanfaat. Yang pertama kali adalah bagaimana kita memikirkan kehidupan dunia itu, kehidupan akhirat dan hari perhitungan. Jadi sifat juhud itu tumbuh ketika kita lebih mengedepankan akhirat.
kita mengedepankan kehidupan kita nanti, apa yang akan kita persembahkan, apa yang kita bawa nanti di akhirat nanti, ya, dan hari perhitungan. Karena semuanya kita akan kembali kepada Allah, ya. Semuanya kita ada masanya, semuanya kita ada batasnya, ya. Karena kita bukan makhluk yang kekal hanyalah Allah. Jadi orang yang jujur adalah orang yang senantiasa memperhatikan kehidupan akhirat dan hari perhitungan, sehingga dia berusaha mencapai kehidupan akhirat nanti dengan mempersembahkan amal-amal yang terbaiknya, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita mencapai sifat zuhud ini adalah menumbuhkan perasaan bahwa kenikmatan, ya, dunia jadi kita juga menumbuhkan perasaan bahwa kenikmatan dunia itu jangan sampai melupakan kita atau melalaikan kita dari zikir kepada Allah. Jadi kita ambil kehidupan dunia karena kita hidup dunia. Dunia ini tempat kita menanam, dunia ini tempat kita melakukan kebaikan-kebaikan, ya. Kita tidak meninggalkan kehidupan dunia kita menikah, kita bekerja, kita mencari nafkah, kita mengurus anak-anak kita, semuanya kita lakukan, ya. Tetapi semuanya kita orientasikan adalah untuk mencari ridha Allah. Kalau kita orientasinya adalah mencari ridha Allah, insya Allah itu akhirat itu akan mengikuti kita, ya. Kemudian juga, ya, jangan sampai orang zuhud itu dia bermegah-megahan terhadap dunia sehingga dia lalai dan lengah terhadap kehidupan akhirat. Bahkan dikatakan dalam surah Al-Haqqum Takasur, ya, sering, ya, ayatnya sering kita dengar dan sering kita baca, ya. Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu untuk kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia. Jadi orang yang zuhud dia tidak bermegah-megahan dunia, tapi juga tidak meninggalkan dunia, tapi menjadikan dunia sebagai sarana untuk mencapai akhirat. Ketika mendapatkan kenikmatan dunia, apakah itu kenikmatan kesehatan, kenikmatan ilmu, kenikmatan harta, kenikmatan kekuasaan, kenikmatan kejabatan, tapi dia lakukan kenikmatan itu dalam rangka dia mencari ridha Allah dan dia orientasinya adalah akhirat, dia gunakan dalam rangka memang sesuai dengan syariat Allah. Jadi kenikmatan itu dia lakukan, dia pergunakan sesuai dengan pemberi nikmat. Siapa pemberi nikmat? Yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga bagaimana cara kita mencapai sifat zuhud? Kita memahami sepenuhnya, ya, bahwa dunia adalah perkara yang tidak ada harganya dan cepat sirna dibandingkan apa yang ada di sisi Allah. Apa yang ada di sisi Allah itu akan kekal, ya, dibandingkan dengan apa yang di sisi manusia. Bahkan dikatakan, ya, seandainya dunia ini di sisi Allah sebanding dengan sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberi minum orang kafir walaupun seteguk air, ya. Jadi dunia ini sangat-sangat kecil, ya. Dunia ini sangat kata Rasulullah seperti ini, ya. Demi Allah, sesungguhnya dunia ini lebih rendah derajatnya dari sebagai bangkai, gitu, ya. Jadi kita lihat bangkai itu kadang-kadang, ya, lihat bangkai sesuatu yang itu tidak mengenakan dan kita tidak mau mendekatinya, ya. Tapi seperti itulah yang kata oleh Rasulullah, ya. Jadi pernah ini ceritanya seperti ini yang kata Rasulullah, ya. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW, masalah dunia seperti bangkai tadi, ya. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW pernah lewat di sebuah pasar sementara orang sibuk dengan urusan dunia. Ketika melihat bangkai seekor anak kambing congek, beliau mengambilnya dan bertanya, siapa di antara kalian yang mau membeli ini 1 dirham? Ya, di tengah pasar. Kemudian setelah itu orang sibuk dengan urusan dunia, kemudian ada seekor bangkai kambing yang congek. Kemudian Rasulullah mengambil. Setelah itu Rasulullah menawarkan, siapa mau bangkai kambing yang congek ini seharga 1 dirham? Mereka menjawab, kami tidak mau, ya, kami tidak mau. Kami apakan bangkai itu? Beliau bertanya, bagaimana kalau ini kalian miliki secara gratis? Ini gratis nih bangkai ini, nggak usah beli 1 dirham. Ya, mereka menjawab, ya, demi Allah, ya, seandainya ia masih hidup, kami tidak tertarik kepada kambing, karena kambing itu kambing congek, ya, apalagi sudah menjadi bangkai. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, sungguh dunia lebih rendah derajatnya daripada bangkai ini di sisi Allah, ya. Jadi yang kita kejar-kejar mati-matian, yang kita kejar tanpa orientasinya karena Allah, dunia itu menjadi suatu perbuatan yang sangat sia-sia, ya. Itu diriwayatkan oleh tadi, ya, demi Allah kata Rasulullah, sungguh dunia ini lebih rendah daripada bangkai ini di sisi Allah. Tadi yang cerita tadi mengenai bangkai kambing yang congek, ya, yang tadi
ditawarkan oleh Rasulullah harganya 1 dirham, tidak ada yang mau, ditawarkan gratis juga tidak mau. Itulah ilustrasi yang diberikan oleh Rasulullah. Bagaimana kehidupan dunia itu sangat rendah apabila kita tidak menggunakan kehidupan dunia itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian ya, jalan zuhud yang berikutnya adalah kita melakukan amal-amalan itu memang menyandarkan semuanya adalah untuk Allah dan meninggalkan apa-apa yang bisa melalaikan kita di hadapan Allah. Itu juga zuhud ya. Jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia, tetapi kita orientasilah mencintai akhirat. Zuhud bukan berarti kita meninggalkan dunia, tapi menjadikan dunia adalah tempat sebaik-baiknya kita mempersembahkan amal-amal terbaik kita di akhirat nanti. Zuhud adalah bagaimana kita menyadari kehidupan dunia kita adalah sebentar, tetap menyandarkan bahwasanya yang kita gapai adalah kehidupan akhirat. Aktivitas semuanya itu kita orientasikan adalah untuk mencapai ridha Allah, dan itu untuk hari perhitungan kita kelak, karena kita semuanya akan ditanyakan ya, waktu kita, umur kita, masa muda kita, harta kita ya, sampai juga dari semua yang Allah berikan nikmat-nikmat itu akan dipertanggungjawabkan. Zuhud bukan berarti kita compang-camping, zuhud bukan berarti kita menjadi umat yang terbelakang, tapi zuhud adalah bagaimana mengorientasikan cinta kita terhadap akhirat lebih utama daripada dunia, dan menjadikan dunia itu adalah tempat sarana untuk mencari kebahagiaan kita yang hakiki, yaitu akhirat. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat kajian yang singkat dan sederhana ini. Salah kilaf itu adalah bentuk dari ketidakmampuan saya, ketidaksempurnaan saya. Yang sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Satu untuk membaca hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.